Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divi Fadila Safitri selaku perwakilan dari kelompok 6 yang ingin mempresentasikan dari materi distribusi probabilitas diskrit. Lalu di sini ada anggota kelompok 9 selaku pembuat PPT tersebut, ada Kansa Zafira, Sevi Putri Anggraini, dan Lulu Humaira. Dan di sini juga ada anggota kelompok saya, yaitu anggota kelompok 6, saya Divi Fadila Safitri, dan ada teman saya Stefani Celia Cahya dan Alia Zahra Salsabila. Nah, untuk teman-teman, di sini ada variabel acak. Lalu, apa sih variabel acak itu? Variabel acak itu adalah variabel yang nilainya berupa angka yang berupa angka dan ditentukan oleh hasil dari suatu percobaan acak. Nilainya tidak pasti, tetapi memiliki kemungkinan tertentu. Lalu ada dua jenis, ada variabel acak diskrit dan ada variabel acak kontinu. Nah, yang variabel acak diskrit itu termasuk tuh adalah nilainya dapat dihitung satu per satu. Misalnya jumlah pelanggan, jumlah cacat barang. Lalu di sini juga ada variabel acak kontinu, yaitu nilainya berupa rentang dan bisa pecahan. Misalnya tinggi badan, waktu, dan berat. Nah, contoh variabel acak diskrit itu melempar dua koin X sama dengan jumlah kepala yang dimana 0, 1, dan 2. Lalu, di sini juga ada distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas menunjukkan kemungkinan setiap hasil dari suatu percobaan acak beserta peluang terjadinya masing-masing hasil. Cara menyusun distribusi probabilitas yaitu yang pertama, tentukan variabel acak. Yang kedua, tentukan semua kemungkinan hasil. Yang ketiga, hitung probabilitas tiap hasil. Dan yang terakhir ada pastikan totalnya sama dengan 1. Dan di sini juga ada syarat. Yang pertama, 0 lebih kecil daripada P, yang dimana di ini ada tanda kurung X lebih kecil daripada angka 1. Nilai peluang antara 0 sampai dengan 1. Yaitu peluang tidak boleh negatif, tidak boleh lebih dari 1. Yang kedua, sigma PX sama dengan 1. Yang dimana total semua peluang harus 1 atau 100%. Contoh perhitungan distribusi probabilitas yaitu di sini ada tabel yang dimana distribusi probabilitas itu ada X, P dan X, 0 dan 1/4, 1 dan 1/2, 2 dan 1/4. Percobaan, melempar dua koin sama dengan variabel acak X sama dengan jumlah kepala. Kemungkinan HH, HT, TH, TT, dan 4 hasil, totalnya itu 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 1. Nilai ekspektasi dan varians. Nilai ekspektasi dan varians itu yang dimaksudnya itu adalah untuk ekspektasi tersendiri itu adalah mean, yang dimana nilai ekspektasi adalah rata-rata jangka panjang dari variabel acak. Untuk varians tersendiri yaitu ukuran penyebaran data terhadap rata-rata. Nah, untuk rumusnya tersendiri yaitu ada X sama dengan sigma X dikali P X. Untuk X tersendiri itu adalah nilai variabel, untuk P tanda kurung X adalah sama dengan probabilitas, untuk sigmanya tersendiri adalah penjumlahan semua nilai. Untuk rumus varians tersebut adalah var tanda kurung X sama dengan sigma tanda kurung X dikurangin mu tanda kurung pangkat 2 P dan X. Mu sama dengan mean, X dikurangin mu tanda kurung pangkat 2 sama dengan jarak kuadrat dari mean. Lalu untuk distribusinya tersendiri yaitu ada X dan P, 0 dan 0,25, 1 dan 0,5, 2 dan 0,25. Jawabannya yaitu EX sama dengan 0 ditambah 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1. Dan untuk variannya itu var X sama dengan 0 dikurangin 1 pangkat 2, 0,25 ditambah 1 dikurangin 1 pangkat 2, 0,5 ditambah 2 kurangin 1 pangkat 2, 0,25. Yang dimana 0,25 ditambah 0 ditambah 0,25 sama dengan 0,5. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi bivariat dan covariance. Boleh di next slide? Oke, jadi distribusi bivariat itu adalah distribusi probabilitas yang melibatkan dua variabel acak sekaligus X, Y.
Jadi tujuannya itu untuk mengetahui hubungan antara variabel dan dia juga digunakan dalam analisis bisnis, ekonomi, dan statistika lanjutan. Jadi contohnya, X itu adalah penjualan dan Y itu adalah keuntungan. Nah, distribusi ini ada 4, jadi ada distribusi probabilitas bersama, yaitu distribusi yang menunjukkan probabilitas dua variabel terjadi secara bersamaan. Jadi nanti dia ditulisnya itu adalah P X sama dengan X kecil, Y sama dengan Y kecil. Lalu ada distribusi marginal, dia itu salah satu variabel distribusi dari salah satu variabel saja, dia diperoleh dengan menjumlahkan probabilitas variabel lain. Rumusnya itu adalah P X sama dengan X kecil sama dengan sigma P X Y. Lalu yang kedua ada P Y sama dengan Y kecil sama dengan sigma P X Y. Lalu ada distribusi kondisional, yaitu distribusi probabilitas suatu variabel dengan syarat variabel lain diketahui. Jadi dia itu rumusnya adalah P X Y, lalu ada P X Y dibagi P Y. Lalu ada independensi, dia itu adalah dua variabel dikatakan independen jika ditulis P Y X Y sama dengan P X dan P Y. Boleh di next? Oke. Lalu ada distribusi covariance. Jadi covariance itu adalah ukuran hubungan linear antara dua variabel acak. Jadi dia itu rumusnya adalah cov x y sigma x min mu x dikali y min mu y lalu p x y. Jadi arti komponen ini mu x itu dia itu mean x, mu y itu adalah mean y, dan p x y dia itu adalah probabilitas gabungan. Interpretasinya dia itu kovarian lebih besar daripada nol, dia itu artinya hubungan searah. Kovarian lebih kecil daripada nol berarti dia artinya berlawanan. Kovarian sama dengan nol berarti tidak ada hubungannya. Jadi contoh soalnya, kita punya data X itu ada 1 dan 2, lalu Y 2, 4, dan P ini sama-sama 0,5. Nah, hitung meannya adalah mu X sama dengan 1 kali 0,5 ditambah 2 kali 0,5 sama dengan 1,5. Dan mu Y sama dengan 2 kali 0,5 ditambah 4 dikali 0,5 sama dengan 3. Nah, hitung covariance-nya dengan rumus cov sama dengan sigma X dikurangi mu X, lalu Y dikurangi mu Y dikali P. Nah, jadi caranya adalah 1 dikurangi 1,5 dikali dengan 2 min 3, lalu dikali dengan 0,5. Hasilnya adalah min 0,5 dikali min 1 dikali min 0,5 sama dengan 0,25. Lalu yang keduanya, 2 min 1,5 dikali 4 min 3 dikali 0,5 sama dengan 0,5 dikali 1 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Jadi jumlahnya adalah kovariannya 0,25 ditambah 0,25 sama dengan 0,5. Berarti dia hubungannya adalah positif. Boleh di next? Oke. Lalu di sini ada distribusi probabilitas binomial. Boleh di next? Oke. Distribusi probabilitas binomial, yaitu adalah distribusi probabilitas diskrit digunakan untuk menghitung jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan tertentu. Dia itu digunakan saat setiap percobaan memiliki dua hasil, sukses atau gagal. Lalu yang kedua, dia itu digunakan saat probabilitas sukses sama di tiap percobaan. Lalu dia juga percobaan saling bersifat independen atau hasil tidak saling memengaruhi. Rumusnya adalah Px sama dengan C xn lalu P pangkat X dikali 1 min P pangkat N
min X. Nah, C ini adalah kombinasi, N itu adalah jumlah percobaan, X adalah jumlah sukses, P probabilitas sukses, 1 min P adalah probabilitas gagal. Udah di next. Nah, rata-rata dan varian suatu distribusi binominal. Nah, kalau rata-rata, dia itu mu sama dengan N kali P. Kalau varians itu adalah sigma sama dengan N kali P kali min, varian itu adalah sigma sama dengan N kali P dikali 1 min P. Nah, distribusi probabilitas binominal kumulatif, nah dia itu digunakan untuk menghitung probabilitas gabungan dari beberapa nilai sekaligus, bukan hanya dari satu nilai X. Di next, boleh. Nah, contoh soalnya, di suatu wilayah tertentu, 5% dari penghasilan telepon mengalami kegagalan. Jika dipilih 6 panggilan, secara acak, berapakah kemungkinan bahwa jumlah panggilan yang gagal adalah 0, tepat 1, tepat 2, tepat 3, tepat 4, tepat 5, atau tepat 6. Jadi, cara menjawabnya adalah diketahui N sama dengan 6, P sama dengan 0,05, Q sama dengan 0,95. Jadi rumusnya kita pakai yang tadi, lalu kita masukkan angka-angkanya. Jadi PX sama dengan C pangkat X 6, lalu dikali 0,05 pangkat X dikali 0,95 N min X. Nah, di sini ada tabelnya. X dari 0 sampai 6, hasil dari P, X besar sama dengan X kecil adalah angka yang ada di tabel berikut. Ya, jadi materi selanjutnya adalah distribusi probabilitas Poisson. Boleh di next. Distribusi probabilitas Poisson ini digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam suatu interval tertentu, seperti waktu, area, jarak, dan lain-lain. Rumusnya adalah Px itu sama dengan mu pangkat x dikali e pangkat minus mu, lalu dibagi x faktorial. Mu adalah rata-rata keberhasilan, kemudian e adalah bilangan natural 2,71828, X adalah jumlah keberhasilan, Px adalah probabilitas suatu nilai X. Supaya distribusi Poisson bisa digunakan, ada beberapa syarat. Yang pertama adalah kejadian harus terjadi secara independen, artinya satu kejadian tidak mempengaruhi yang lain. Kemudian yang kedua, probabilitas kejadian sebanding dengan panjang interval. Lalu yang ketiga, rata-rata kejadian atau lambda harus konstan. Jadi inti dari distribusi Poisson adalah membantu kita memprediksi kemungkinan jumlah kejadian dalam kondisi tertentu yang bersifat acak tetapi memiliki rata-rata tetap. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada distribusi hipergeometrik. Boleh di next? Jadi, distribusi hipergeometrik merupakan distribusi probabilitas yang digunakan untuk menghitung peluang keberhasilan dalam pengambilan sampel tanpa pengembalian dari populasi terbatas. Distribusi hipergeometrik memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah sampai pengembalian, yang kedua populasi terbatas, yang ketiga ada 2 kategori, yaitu kategori sukses dan kategori gagal. Kemudian distribusi hipergeometrik juga memiliki parameter. Yang pertama N adalah ukuran populasi, yang kedua K adalah jumlah sukses dalam populasi, lalu yang ketiga ada N jumlah sampel, lalu yang keempat ada X jumlah sukses dalam sampel. Syarat menggunakan distribusi hipergeometrik harus memenuhi semua ini. Yang pertama, populasi terbatas. Yang kedua, sampel diambil tanpa pengembalian. Yang ketiga, hanya ada 2 kategori, sukses atau gagal. Yang keempat, probabilitas berubah setiap pengambilan. Lalu ada perbedaan dengan binomial. Yang pertama, hipergeometrik, itu ada tanpa pengembalian.
Lalu ada probabilitas berubah. Lalu yang terakhir ada populasi terbatas. Sedangkan binomial, yang pertama ada dengan pengembalian, lalu ada probabilitas rendah, dan bisa tak terbatas. Boleh di next. Baik, jadi di sini ada jenis-jenis distribusi hipergeometrik. Yang pertama, ada hipergeometrik standar atau dasar. Digunakan untuk menghitung peluang jumlah sukses tertentu dari sampel. Di sini ada rumusnya. Di sini ada PX sama dengan C dalam kurung K, X tutup kurung. Ini adalah cara memilih X kejadian sukses dari total K yang tersedia. Kemudian dikali C dalam buka kurung N minus K, N minus X tutup kurung. Ini adalah cara memilih kejadian gagal dari sisa data. Kemudian dibagi C buka kurung N, N tutup kurung. Ini adalah total cara memilih sampel secara keseluruhan. Jadi, C dalam kurung A, B adalah kombinasi. C dalam kurung K, X adalah cara memilih sukses. Lalu C dalam kurung N min K, N min X adalah cara memilih gagal. Baik, kita masuk ke contoh soal. Misalnya dalam sebuah kotak ada 10 bola, terdiri dari 4 bola merah dan 6 bola biru. Kita ambil 3 bola tanpa pengembalian dan ingin mencari peluang tepat 2 bola merah. Jadi, total bola N sama dengan 10, jumlah merah K sama dengan 4, sampel N sama dengan 3, dan yang dicari X sama dengan 2. Lalu kita masuk ke rumus. C dalam kurung 4,2 sama dengan 6. C 6,1 sama dengan 6. Lalu C 10,3 sama dengan 120. Sehingga hasilnya 6 dikali 6, kemudian kita bagi 120, yaitu 0,3. Jadi, peluang mendapatkan 2 bola merah adalah 0,3 atau 30%. Kesimpulannya adalah distribusi hipergeometrik digunakan ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, sehingga setiap pengambilan mempengaruhi peluang berikutnya. Boleh di next. Baik, di sini ada jenis-jenis distribusi hipergeometrik yang kedua. Hipergeometrik kumulatif digunakan untuk menghitung peluang lebih dari atau kurang dari nilai tertentu. Rumusnya adalah Px lebih besar sama dengan X, sama dengan sigma dari I, sama dengan X sampai N, dari kombinasi K pilih I, dikali kombinasi N, dikurangi K pilih N, dikurangi I, dibagi kombinasi N pilih N. Lalu yang ketiga ada hipergeometrik komplementer. Menggunakan konsep komplement untuk mempermudah perhitungan. Rumusnya, di sini ada minimal dan maksimal. Untuk minimal, rumusnya adalah Px lebih dari sama dengan X sama dengan 1 dikurangi Px kurang dari X. Kemudian untuk yang maksimal, rumusnya adalah Px dikurang dari sama dengan X sama dengan 1 dikurangi Px lebih dari X. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.